Yang berikutnya ya, dari hamba Allah 7607. Assalamualaikum Ustadz. Nah, di tempat saya kebetulan ada juga bisa dikatakan oknum yang ngaku-ngaku ngerti agama. Bahkan, tapi dia maaf ya, selalu memakai uang sedekah masjid untuk usahanya. Ustadz, bahkan beli mobil Ustadz. Terus dia jadikan uangnya itu untuk modal usaha. Kalau ditanya katanya biar uangnya jalan dan produktif. Apakah ini salah satu bentuk sikap mempermalukan agama? Dan apa hukum orang yang katanya ngerti agama tapi memakai uang sedekah untuk memperkaya dirinya sendiri Ustadz? Mohon izin Ustadz Maulana. Saya jawab lewat tausiah ya. Silakan. Supaya lebih panjang. Masya Allah silakan. Izin Ustaz Saer, Ustaz Sam. Nah buat semuanya. Paku berkaratnya masjid tidak boleh diambil. Apalagi paku barunya. Apalagi pembeli pakunya. Nah buat kita semua menyalahgunakan uang sedekah untuk memperkaya diri ini sama halnya dengan mencuri dalam agama. Mencuri dalam agama. Dan ini menjadi orang yang nanti kelak akan bangkrut di akhirat. Karena dalam sedekah itu ada haknya orang yang penerima sedekah. Dan ada amanah di dalamnya, tujuan amanah itu titipan orang supaya amanah itu dijalankan. Ingat, nauzubillah sama nauzubillah, meminta itu tidak boleh. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Kalau orang meminta untuk dirinya, tapi meminta untuk agama, itu adalah untuk penegakan dan untuk menyelamatkan orang yang punya harta untuk disalurkan hartanya kepada yang berhak menerimanya. Bukankah di dalam Islam ada namanya zakat? Yang 8 golongan dalam surat Tobat, fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang dan mu'alaf serta budak. Itu ada 8 golongan. Itu yang berhak. Zakat aja tidak bisa masuk di masjid. Di kas masjid. Ingat ya, zakat ini. Karena jangan sampai salah penyalahgunaan. Harusnya untuk yang berhak menerimanya justru masuk dalam dana pembangunan. Ini zakat. Kalau sedekah itu bisa untuk pembangunan. Ada namanya wakaf kan. Nah, ada namanya infak, kelebihan daripada sedekah. Tapi ketahuilah, mohon maaf, ampuni dosaku ya Allah. Karena ini kalau biasa saya kalau mau tausiah biasa tanya dulu. Ustaz ini masjid lagi dibangun. Ya kita yuk penggalangan dana untuk masjid. Ada utang masjid, yuk kita penggalangan dana. Dan saya langsung bilang, ini uangnya tidak boleh dicampur. Harus digunakan untuk pembangunan. Jadi ada namanya dana pembangunan, ada dana masjid, ada dana pokoknya dibagi-bagi. Nah, apalagi wakaf dan sebagainya. Itu ada aturannya. Maka kalau sudah ada seperti ini, maka akan menanggung dosa yang dia lakukan. Nanti dipertanyakan, jangankan harta orang, harta kita saja kan ditanya. Dari mana ke mana? 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Itu harta kita. Apalagi harta titipan. Haram, bukan haram lagi. Itu kedurhakaan, kezaliman. Mohon maaf ya. Ada zolim, zolim itu harusnya dia menyelenggarakan, tapi dia yang ambil. Nauzubillah. Ingat, mohon maaf. Allah akan memusuhi. Ini coba. Allah yang akan memusuhinya bagi orang yang tidak mau membayar haknya orang. Hati-hati. Memakan harta anak yatim. Menelantarkan orang miskin. Harusnya dia bertanggung jawab. Karena dia berwenang, karena dia adalah untuk penyelenggara zakat dan sebagainya. Hati-hati, mungkin harusnya diperbaiki. Ada tujuannya supaya dimanfaatkan. Tapi diaturkan sesuai dengan aturan. Kalau perlu diumumkan transparan namanya. Betul. Jadi kalau misalnya seandainya tertutup itu tetap salah hukumnya. Tetap salah karena harus menimbulkan transparan. fitnah. Apalagi sampai beli mobil. Wah itu mah tuh urusannya sama akhirat sama Allah deh tuh. Ya kita gak ikut campur. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya Masya Allah. Nah sekarang kita bicara masalah tentang oknum nih. Banyak oknum ya yang ingin menghancurkan Islam. Kita tahu lah ya kalau kita ngelihat di sosial media. Banyak sekali orang yang menyebarkan hoax. Bahkan di kehidupan nyata. Nah itu bagaimana tuh ya. Buat Ustadz AR nih biar dia tahu kalau oknum itu salah dan urusan nanti berat di akhirat. Bagaimana Ustadz AR? Gini nih handphone ente mana? Hah? Sini handphone ente.
Aduh, Ya. kesempatan banget Kita- dia pamer mau- handphone Kita, itu. kita, Mau jual, buat- kita mau buat jual aja, apaan? kita jual aja. Di sini, kok sini dijual? banyak Jangan. sumber hoax di sini. Enggak, Soalnya, mesti udah handphone dijual saya. aja, dijual aja. Setuju, setuju, setuju. Jangan, Ustaz, ini handphone saya nggak pernah nyebar hoax. Saya coba buat terima jadwal. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Korbannya jadi handphone saya. Tetap di handphone Islam itu indah, jamaah. di handphone. Oh jamaah, alhamdulillah. Apa sih? Apa sih?